Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hada ibadahu bi qisasil khabirin wa ja'alaha ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasnis sifat wa ala alihi wa sahbihi alladzina takhudhu siratahu nibrosan dinasyriddin hatta wasulu ila jidari sini sorqa wa qalbi awrbata ghurba. Amma ba'du, ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ibu dan bapak jamaah subuh Masjid Nurus Sa'adah yang saya hormati, semuanya insyaallah yang dimuliakan oleh Allah. Tidak nyebut satu persatu nggih. Yang saya kenal belum banyak nggih. Kecuali ini, saudara saya Pak Sugeng, Pak Marmin, Pak Dudik enggak kelihatan nih. Cara Banyumas iki nu bala pingpong. Nggih. Hari ini nanti monggo kalau Pak Sugeng mau rawuh di Baitul Hikmah. Tapi saya nanti nggak bisa ding. Ibu bapak rahimakumullah, Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ibu bapak rahimakumullah, Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 ini mengajak kepada umat Islam agar kita bersegera. Banyumas ngendikane ojo nglendeh itu loh. Kita bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera kita mencari untuk bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlambat raih surga. Nikmat tanpa tanding, luas tanpa batas. Jangan terlambat kita ini. Jadi pertama, bagaimana kita mesti mendapatkan ampunan Allah. Ibu bapak rahimakumullah, jujur saja, ketika kita masih menjadi manusia, tentu yang namanya salah, khilaf, dosa ada pada diri kita. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mampu memaafkan kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita? Gak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan terlambat raih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus tahu bahwa hidup kita di dunia itu sementara. Hidup yang kekal dan abadi besok di yaumul akhir. Di yaumul akhir ada dua tempat, satu surga, satu neraka.
neraka siksa ngegirisi, tapi surga nikmat tanpa tanding, luas tanpa batas. Jadi kita jangan sampai terlambat raih segera surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tanpa tanding, itulah surga. Ketika Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj, naik langit 7, bablas Sidratul Muntaha, ini beliau diberi kesempatan melihat, ini loh neraka seperti ini, tempat orang-orang yang kafir. Ini loh surga seperti ini. Itu. Nah, ketika Nabi diperlihatkan surga, nikmatnya bukan main. Nanti malah ada kisah gimana orang yang masuk surga yang paling terakhir. Surganya orang yang masuk surga paling terakhir ini surga kelas pinggiran. Jadi bukan surga kelas VIP, kelasnya Nabi dan Rasul itu ya, sahabat-sahabat utama. Surga yang paling pinggiran, paling dihuni oleh penghuni surga paling terakhir, itu aja nikmatnya melebihi menjadi raja 10 dunia. Raja di 10 dunia. Dunia andikan ada 10, rajanya 1, itu lebih nikmat. Ada kisah tersendiri. Maka ketika Nabi ditanya, Rasul, nikmatnya surga itu seperti apa, kok menyenangkan sekali? Beliau mengatakan, al jannatu ma la ainun ra'at wala udhun samingat wala khatra bibalin. Surga itu belum pernah ada mata yang melihat, surga belum pernah ada telinga yang mendengar, dan surga tidak bisa dibayangkan seperti apa indahnya itu. Kalau surga bisa dibayangkan indahnya seperti apa, orang nggak kepengin surga. Ustadz, surga seperti apa sih? Loh, kamu pernah ke Taman Mini Indonesia, ya surga seperti itulah kira-kira. Lah ya wong bebah maring surga, wong Taman Mini wisana. Tat surga seperti apa? Jenengan harus tahu maring Bali ya surga kayak lah. Bebah maring surga wong Bali wisana. Tat surga seperti apa? Surga itu nikmatnya seperti tempat wisata di Senggigi di Pulau Lombok sana, yang indahnya itu melebihi Pulau Bali. Tapi Senggigi ya nun sewu, tempat maksiatnya tidak kalah dengan Bali itu. Nek surga mung digambarkan seperti wisata Senggigi di Pulau Lombok sana. Sekali lagi wong bebah maring surga ngapa? Tinggal maring Lombok, Senggigi selesai. Tapi nggak bisa dibayangkan nikmatnya. Sampai tadi saya katakan orang yang surganya paling terakhir, kelas pinggiran, nikmatnya melebihi menjadi raja di 10 dunia. Kemudian Ibu Bapak rahmatullah, dikatakan wa ardu samawati wal ard, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, kalau dalamnya laut bisa kita perkirakan, luasnya bumi bisa kita ukur. Apa maning bumi kulon jenengan, kayak nang omah kayak keton yang sertifikat kayak kira-kira pirang ubin itu tuh kelihatan itu. Neng luasnya langit, jembar sasat tanpa pagut. Ini kalau bahasanya Joko Edan nih. Joko Edan itu dalang wayang kulit dari Pudak Payung Semarang. Nah, dia pernah mengatakan dalamnya laut bisa diperkirakan, luasnya bumi bisa diukur. Neng jembaring langit sasat tanpa pagut, nggak ada batasannya. Itu surga nikmat tanpa tanding, luas tanpa batas. Itu untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, hanya dipersembahkan besok untuk hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Nah, sekarang pertanyaan kita pada diri kita masing-masing, ini kita udah takwa apa belum? Nek ngomong wis takwa, ketone pede temen gitu ya. Ngger urung, masa urung takwa ya, kita juga sholat 5 waktu kita kerjakan.
jamaah di masjid luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sudah dihitung orang yang bertakwa kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan ya. Nah, lalu orang yang bertakwa itu, calon penghuni surga itu, ini punya amalan. Kriteria orang yang bertakwa itu adalah satu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka bersedekah fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi kalau kita ingin dapatkan surga, sedekah. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Lapang yo sedekah, sempit juga sedekah. Sugih sedekah, miskin sedekah. Ada yang bertanya gini, Ustadz ini kayaknya Tuhan kok nggak adil. Nggak adil gimana? Ya kalau orang kaya sedekah tuh gampang. Wong apa-apa, nah apa-apa duit. Pengen sedekah tinggal ngambil, disedekahkan selesai. Tapi kalau orang miskin gimana Ustaz? Ya, tapi perintahnya kan begitu nih. Fis-sarra'i wad-dharra, itulah Tuhan tidak adil, nggak bisa. Kenapa? Sebab yang namanya sedekah, konsep sedekah dalam Islam itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nah sekarang kalau sesuai dengan kemampuan, semua orang pasti mampu bersedekah. Dipastikan mampu kalau sesuai kemampuan. Ya kalau kelasnya pejabat tinggi gitu ya, kelasnya pejabat tinggi ya sedekahnya mesti banyak. Apalagi kelas presiden. Presiden itu kalau sedekah harus banyak. Sebab presiden gaji gede, seripilane lebih akeh gitu kan ya. Harus banyak gitu. Ya, jadi presiden kalau infak Jumat aja, ini Jumatannya tok loh, minimal tuh 1 juta. Ke Jumatannya tok loh, minimal. Umpamane presiden kita Prabowo kunjung ke Banyumas, mampir Jumatan nang masjid Nurus Saadah. Tapi mungkin apa ora ya? Wong saya dulu kelingan ya. Ingat ya, waktu Pak Jokowi dulu ya jadi presiden, masih jadi presiden. Ini kan bulan Ramadan ke Banyumas untuk membagi KIP, Kartu Indonesia Pintar. Dan saat itu saya sebetulnya dapat undangan ya, sebagai kepala sekolah untuk mendampingi anak yang akan dapatkan KIP ketemu dengan presiden. Tapi wah, segala siapa lah yang ngerasa ketemu presidennya lah. Silakan. Nah, Ramadan malam rencana mau tarawih di Masjid Agung, sehingga takmir masjid ini bersama jajarannya mengadakan kebersihan masjid total bersih. Jadi nggak ada debu yang nempel, itu nggak ada. Sampai itu kolam, kalau mau tempat wudhu kan harus nginjek kolam dulu itu di Masjid Agung itu. Itu dikulas bersih habis, yang dituang apa? Bukan air keran di situ, tapi galon aqua itu. Jadi bayangkan presiden, aqua ki munggo wijik samaran presiden. Ini bener wong yang cerita Ustaz Hartoko kan beliau takmir masjidnya itu, jajaran takmir. Nah waktu itu wis disiapkan kebersihan, nanti malam tarawih di Masjid Agung. Jebule apa? Ora sida digawa nang Pak Hariri sofa untuk ngimami apa bukan ngimami ora bisa. Apa namanya? Iya, maksudnya ora pas gitu nggih. Kon ceramah nang pondoke beliau Darussalam di Dukuh Wulung.
perapatan di Waluh ke utara itu. Jadi kayaknya nggak Prabowo maringinnya kayaknya orang mungkin gitu nggih. Tapi kalau mungkinnya tetap mungkin nggih. Umpama Pak Prabowo ke sini. Ini Jumat ngisi kotak Jumat minimal ke 1 juta ke Jumatannya tok loh nggih. Belum nanti yang lain harus banyak karena presiden. Nanti kalau kelasnya menteri ya infak Jumat mungkin ya 750.000 mungkin. Nanti kalau kelasnya gubernur ya itu 750. Mungkin bupati yang mungkin infaknya Jumatannya tok 500 bupati. Angger camat kira-kira camat ya 300 kena gitu lagi 200. Nek lurah mungkin 100. Nek ketua RW kira-kira pira ya? Rawuh mboten ketua RW niki. Nah, ketua RW ya paling ora pinten, Pak? Sing melasi ketua RT-ne gitu nggih. Tapi RT-ne wong RT be dosen unsut jadi RT kan pirang-pirang nggih. Dosen UIN jadi ketua RT ya aja segitu lah nggih. Bahkan kalau orang udah gak punya apa-apa, gini, monggo sedekah sesuai dengan kemampuan. Monggo 10.000, silakan. Monggo 5.000, monggo 2.000 karena gak punya banyak. Bahkan 1.000 rupiah, boleh. 1.000 perak orang ketemu ki mung nek duit uang koin 500 rupiah. Kowe bener bekas nggo ngeroki. Ora masalah, monggo masukkan kodakin Pak. Bahkan kalau udah gak punya apa-apa, Nabi mengatakan watabasmuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu yang tulus ikhlas buat saudaramu itu dinilai sedekah. Ini. Jadi sedekah sesuai dengan kemampuan kita. Tapi nun sewu Bapak Ibu, saya pernah mendengar bener Bu ora saya nggak ngerti ini. Ana ngomong gini. Wong nek miskin, kowe kepengine sedekah. Nek miskin. Neng bareng sugih kebangetan. Ana wong sugih kok pelit gitu. Pelit itu bahasa Arabnya bakhil. Kalau Purwokertoan mengatakan medit. Pelit, bakhil, medit. Kikir. Bukan singgung ngasih nih kok geraji bukan nih. Apalagi cetil tadi ada. Ana maning. Betitil, kumed. Malah sing paling parah nggapiti menir. Menir P3PT apa mending berase kan gitu nggih. Ini. Jadi katanya wong nek miskin kepengine sedekah. Bapaknya nanya, "Bu, panen apa, Bu?" "Alhamdulillah panen pisang, Pak." "Tanggane sing miskin pira?" "Ya sekitar wong 12 ya." "Nek saben kakak kita kasih 1 tundun, ora cukup, Pak, panen enggak banyak kok." Wis gini, men merata. Saben kakak diwehi sepek. Itu aja enggak cukup, Pak. Ya siji-siji ora masalah. Ini. Orang miskin panen pisang pengen berbagi. "Bu, panen apa?" "Kacang panjang, Pak." "Sing miskin tanggalnya pira?" "Ya angger wong se-RW, angger tak hitung se-RW iki ya sing miskin ya mungkin sekitar 20 ya nalah, Pak." "Pira, Bu?" 20. 20 pira ya? 20 karo 12. 70. "Bu, setiap kakak kita kasih saunting gak cukup, Pak, panennya gak banyak." Wis gini, ojo ngokol pakai akal. Akalnya gimana? Gini aja. Saben kakak wae sakler wae. Ki kan kacang panjang. Wae seler. Oh diketok itu dadi akeh gitu. Tuh loh. Orang miskin panen pisang pengen berbagi. Orang miskin panen kacang panjang pengen berbagi. Yang bareng sugih kebangetan banget.
Apa member ana wong sugih panen rambutan kok bengi-bengi? Apa lah kira-kira ngene. Lalu kebangetan banget. Ya, nggonku ki ana ndudah grame jam 1 malam. Pak, jam 1 lho, Pak. Lho, grame ki mas lir pamane. Didudahawan akeh wong weruh ora weh ora kepenak. Kebangetan banget. Itu nggih. Tapi sugih kemudian pelit benar apa tidak? Jawabannya bisa benar, bisa salah. Sebab apa? Orang kaya yang dermawan juga banyak. Ini. Ya. Saya pernah pengajian di Purbalingga. Pengajian Muhammadiyah Purbalingga. Ini yang datang sekitar 3.000-an. Itu biasa itu Purbalingga itu. Bulanan pengajian itu ketika jadi satu sekitar 3.000-4.000. Tapi saya ketemu dengan orang itu. Di Purbalingga ada mantan pejabat Pemda Kabupaten Purbalingga purna tugas mewakafkan sebidang tanah dibangun SMK. Coba bayangkan. Ini orang kaya tapi dermawan. Kemudian saya teringat di Losari. Losari itu Pemalang, Comal. Sebelum jembatan Comal sekitar mungkin 25 meter belok kanan. Namanya Losari. Bapak-bapak, gimana menurut penjenengan kalau dengar ini? Orang kaya ya, membeli tanah di beberapa tempat, dibangun masjid dana pribadi. Ini orang kaya tapi dermawan. Di Kesesi ada yang hasil Pekalongan betul nih. Saya pengajian di Kesesi. Jadi jembatan Comal lurus, nanti ada stasiun Pekalongan, kiri terus nganan. Bapak-bapak, gimana dengan mendengar ada orang kaya raya punya panti asuhan pribadi. Jadi anak-anak fakir miskin, yatim piatu ya, dihimpun di sebuah panti pribadi, dikasih makan, dikasih pakaian, disekolahke. Ada yang SD, SMP, SMA, ada yang di perguruan tinggi bahkan. Dana pribadi. Ini orang kaya tapi dermawan. Jadi tidak mesti harus pelit. Tapi kaya pelit ya memang ada. Kalau zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam, yang penjenengan masih sudah pernah dengar KB, gimana seorang Korun ketika dia miskin datang kepada Nabi Musa, Musa, tolong saya doakan jadi orang kaya. Nabi Musa mengatakan, kamu sebaiknya miskin. Nabi Musa, orang miskin tuh nggak kepenak. Saya pengen jadi orang kaya, makan bisa 4 sehat, 5 sempurna. Kalau saya mengusahakan seperti itu nggak bisa. Kaya raya bisa 4 sehat 5 sempurna. Kalau saya dipraktekkan bisa 4 sehat 5 melarat. Mungkin gitu. Jadi saya kepengen tidur di atas kasur yang empuk. Tolonglah saya didoakan Nabi Musa. Enggak, kamu sebaiknya miskin. Nabi Musa jangan gitu. Kamu itu kan masih ada kerabat dengan saya. Doamu dikabulkan. Saya janji kalau saya kaya raya, saya rajin ibadah, saya rajin sedekah. Nabi Musa doa kepada Allah, ternyata Korun menjadi orang kaya raya. Sampai kunci gudang hartanya dipikul oleh 2 orang yang paling kuat, tidak kuat. Saking sugih. Neng nuwun sewu. Bareng Korun jadi orang kaya raya, ternyata lupa dengan yang memberi kekayaan. Akhirnya apa? Ibadahnya tidak, sedekahnya tidak. Maka murka Allah, Korun beserta hartanya ditenggelamkan di perut bumi. Sampai sekarang ini kalau ada orang macul ning kebun ning sawah kon nemu emas, kemudian dia pulang dia akan mengatakan ini harta karun. Gitu. Jadi orang kaya
bisa pelit tapi juga banyak yang dermawan. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah. Sekarang begini, kenapa ada orang kaya kok pelit? Ini kenapa? Sebab dia tidak ngerti yang namanya sedekah itu membawa berkah. Itu. Sedekah membawa berkah, mereka tidak tahu. Sekarang kalau saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pilih mana? Hartane akeh ning ora berkah, sithik berkah milih pundi? Sebentar. Hartane akeh ning ora berkah, sithik berkah milih pundi? Nyung ora takon kaya gue. Tapi bener Pak. Hartanya akeh tapi berkah. Itu kalau bisa. Nek iso akeh berkah. Nek ora iso sithik berkah tetap lebih bagus. Sekarang hartanya akeh ora berkah, percuma. Wong sugih rumahnya itu ada berapa tuh? Rumahnya megah. Kendaraannya ning garasi deret dihitung itu, mobil pira itu dihitung itu. Ning ora berkah percuma. Wong sugih mobile mewah ora berkah. Contohnya saben numpak mobil mesti muntah-muntah. Kan percuma ndek mobil main, gini apa nggih? Lebih baik mobil orang main tapi berkah itu loh. Iya. Saya kelingan pulang dari Cilacap, mau ke Purwokerto, saya pengen napak tilas lewat ini Kroya, jadi lewat Adipala, nanti terus Bruk Sumedang, Kroya, Buntu, kemudian Purwokerto. Nah, saya lihat di depan saya ada mobil carry itu, dan cetes pada ngelotok, wis pada geseng ya kayak wis ora patut mobil, tapi wis jalan nang arep lancar itu. Nang kacana tulisannya luar biasa nih. Tulisannya main banget. Mobilnya carry. Tulisannya nang kaca kok biar kere yang penting damai. Jajal bayangkan. Itu nanjakan pemiliknya itu nyaman banget gitu loh. Kadang-kadang mobil tulisannya warna-warna banget, main-main gitu loh. Ya ana sing main, ana sing ora main sih. Kalau di Batu Raden, tempat apa namanya Limbah Kus itu loh. Karena ada wisata baru itu Limbah Kus itu. Nek pengunjung datang kan diangkut sama kendaraan sana gitu loh. Ada yang mobil satu, tulisannya Pak neng kaca apik banget. Tidak harus megah, yang penting berkah. Gue tulisan apik gue. Saya kan sering pengajian pulang malam gitu. Ya sering delengi tulisan-tulisan mengarep mobil saya itu kan ada tulisan alat truk tulisannya main banget. Tulisan truk itu tulisannya papa ingat mama di rumah. Gue berarti main ngoten. Main ngingatkan supaya kalau tal-talan kemana-mana itu bagus itu nggih. Gue main, ana sing nyebeli banget juga ana tulisannya. Pengajian di Pekalongan jam 1 waktu itu jalan lagi diperbaiki, lagi dicor separuh. Jadi macet bukan main. Dilalah pas nang ngarepku mobil truk CT ireng tulisannya putih. Naudzubillah min dzalik banget. Tulisan jen orang memper banget. Ini bener. Tak foto tapi ora pati genah itu. Tulisan apa? Kalau papa ingat mama di rumah main, biar kere yang penting damai main. Ki ora. Truk warna ireng tulisannya putih. Menyampaikan dora pati tegel loh. Tulisannya tak sampaikan begini. Truk CT ireng tulisannya putih. Tulisan apa? Nyebeli banget. Selingkuh nikmat rewel pegat. Memper lah kira-kira seperti itu. Nah, aku batin kita kayak sabar aja kira-kira ngawure full banget itu.
Terus aja ini kan seperti itulah. Gumbutan main nih. Iya. Sekarang orang kaya raya, orang berkah. Apa? Meriangan terus. Orang kaya. Kemarin opnam di geriatri selama 1 bulan. Pulang sedina tok kumat maning, sehat mung sedina. Pindah maring rumah sakit Sarjito Yogyakarta. Opnam di sana 3 bulan. Sehat Bali nang omah setengah bulan. Kumat maning. Wih. Terus pindah maring rumah sakit Dr. Karyadi Semarang. Opnam sampai 5 bulan nangana. Sehat balik rumah sehat 2 bulan tok kumat maning. Wih, orang berkah seperti itu. Pindah bingung maring rumah sakit di mana? Maring rumah sakit Harapan Kita Jakarta. Rumah sakit termahal saat itu. Neng Harapan Kita orang mari-mari terakhir pindah maring Harapan Ahli Waris. Rampung nggih tangono nggih. Naudzubillah min dzalik nggih. Tapi kalau sehat beda itu. Anu Mbak putune takon, "Mbah gerah iya, Mbah pengin dahar napa?" Kuwi jajal nyong ana toko sate Banaran. Ditukok sate Banaran 10 porsi wong putune sugih sih. Kuwi denengake temen jajal sesindik kaya ngapa. Nicipi sesindik kalimatnya putu. Pripun Mbah? Ki jane sate cap apa? Pripun Mbah? Ana sate kok rasa daging. Jajal bayangkan sate rasa daging. Sing salah sate itu lidahnya orang sakit ini kira-kira nih. Sing enak dadi ora enak gitu kan nggih. Ini kalau orang sehat, dahar mung nasi putih, sayur bening, sambal terasi, gorengan gesek. Sehat enak gitu. Wong dahar sop Jawa gitu. Suaminya kan kerja, istrinya ngerti kena siang panas. Biasanya bapak senengnya dahar sop. Dikena sop Jawa. Sop Jawa periksa nih bibung ya. Sop Jawa itu sop sing langka dagingnya gitu loh. Itu sop Jawa itu. Bumbunya sop tapi langka dagingnya. Pulang, Bu, mame. Lawe apa? Sop. Dicicipi sopnya. Bu, ini bumbunya apa? Biasa wong sop ya kayak biasa sop lah. Orang lagi mesti bumbunya ki ana sing beda ki. Enaknya pol banget. Lah kepriwe ana sop kok rasa duren? Wis jajal bayangkan sop rasa duren mesti ki genah wong sehat gitu loh nggih. Nanti ibu nanti coba buat sop sing rasa duren Bu nggih. Enak. Sugih nang mriyangen beda dadi ora enak karena sop rasa duren ya genah wong enak. Diwehi gula Jawa pe. Ana gula Jawa kok rasa coklat ya kowe. Gula Jawa rasa coklat piye wong sehat. Malah jere anak tai kucing rasa coklat jajal kepriye. Tai kucing niku lho, snack sing cilik-cilik zaman biyen kan nonton nggih. Sekarang namanya telur gabus namanya itu. Itu kan namanya tai kucing dulu zaman dulu itu. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah, jadi berkah itu jauh lebih penting dibanding yang lain. Monggo nggih. Insyaallah ketika sedekah kita sesuai dengan kemampuan kita, itu akan membawa keberkahan. Di samping sedekah juga ada 6 manfaat sedekah nanti. Oke. Berikut yang kedua. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kemudian yang berikut adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Itu. Nuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu nate jengkel napa mboten? Mboten nggih. Mboten. Boleh enggak jengkel dalam Islam? Boleh. Islam membolehkan orang marah itu boleh. Tapi apa? Tolong ketika emosi dikendalikan. Ojo kebablasan. Kalau bisa mengendalikan enggak masalah. Tapi kalau enggak bisa berbahaya.
mengendalikan diri ketika emosi. Bapak-bapak, ibu-ibu, nuwun sewu nggih. Contoh nggih. Wong nek ora jengkel le ngomong santun. Ning nek lagi jengkel bisa nggak ngomong yang santun? Angel, gini apa nggih? Orang ketika marah, orang ketika tidak marah beda. Nek lagi ora jengkel ngomongnya santun, apa maning wong wetan Yujo Solo bahasanya melepes halus. Orang kayak wong Banyumas ngomongnya kemeratak. Sing lebih parah maning Tegal. Tegal tuh lebih parah lagi tuh daripada Banyumas. Ibu-ibu maring Tegal takon bocah cilik, "Nduk, ibumu neng ndi?" Jawabannya main, "Agi nang rumah sakit." Loh, ibu lagi ngapa nang rumah sakit? Anu, ibu lagi doboli gitu loh. Bayangkan ya. Doboli gitu kan nggih. Saya pengajian di gedung Korpri Tegal itu. Takon tukang becak, "Pak, gedung Korpri waktu itu belum ada Google Map gitu nggih. Pak, gedung Korpri pun itu, Pak. Niki ramane ngilen mawon. Niku mangke wonten pertiganan ramane ngiwe. Ngiwe itu, maring ke kiri belok kiri. Terus lempeng mangke wonten rumah sakit warna ijo nganan. Nah niku sing gedungnya warna oren niku gedungnya. Bola-bali ramane mobil bapake wong Tegal itu nggih. Tapi enggak masalah lah, bahasa kasar enggak masalah nggih, sing penting wonge apik gitu nggih. Siki alusan nek nyelkit ya nyebeli. Ngene apa nggih? Ora masalah. Bocah Banyumas, "Gus, ngapa ibu tukok natrasi yang ngene duwite?" Banyumas sing nggih. Wae 10.000, trasine regane 1.000. Balik nyeh trasine iki jujule dideleng. Iki bocah bener iki. Tuku trasi rega 1.000, duite 10.000, jujule 9.000. Bener. Cuma ngomongnya kasar. "Gus, ngapa tukok natrasi yang ngene duite?" Wei mangkat nyeh trasine iki jujule diitung bener. Apik mung bahasane kasar. Ora masalah. Daripada halus nyelekit nyebeli. Ndang endang wonten apa tok, Bu? Ibu tumbas ketrasi. Kok jawabannya, "Nggih monggo tumbas piyambak," gitu loh. Ki halus tapi nyebeli banget nggih. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah. Jadi masalah bahasa, nek ora jengkel santun, tapi ketika jengkel mampu enggak bicara yang santun? Sulit. Kadang-kadang nek lagi jengkel ngomongnya seenaknya sendiri. Sikile papat pada mentu. Kadang-kadang belumbang garing itu metu itu loh. Belumbang garing periksa nggih. Saya pengajian di Pancasal Jibarang, pengajian nikah malam. Ini ada saksinya di jajaran PDM Banyumas, namanya Pak Rasikun. Supir Pak Rasikun saya bertiga. Karena terlambat malam ngebut supirnya nang perapatan wangun ke sana, hampir nabrak bocah. Bocah nom-noman naik motor. Ngawur banget, hampir ketabrak. Supirnya refleks ngomong, "Belumbang garing." Yang mikir belumbang garing siapa gitu ya. Jebule kok belumbang garing iki belumbang sing ora ana banyune. Berarti sat gitu loh. Belumbang garing berarti belumbang langka banyune. Sat gitu nggih. Belumbang. Betul. Ngomong nek lagi jengkel, anaknya dewek kok guling ngomong, "Dasar bocah tupean kaya, bocah tupean ngawur ora." Lah bocah diomong tupean kira-kira keprene? Tupean niku lho sing sok mangani kelapa nang dhuwur. Tupean niku kan? Tupean niku bahasa Jawane napa? Angger tupe ki tupean gitu loh. Ngawur banget nggih. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi kalau enggak jengkel santun, kalau jengkel bisa enggak ngomong yang santun? Itu loh, wal kadhimin itu mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Satu contoh nih, contoh ada bapak-bapak naik sepeda motor, mau seperti naik sepeda motor itu.
Wis ndonga metu kang omahnya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Terus ndonga. Naik kendaraan. Gimana naik kendaraan doanya? Nggih, takbir dulu. Kalau lengkapnya takbir dulu. Takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safari hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin 'alaina safara wa atwilal ba'ida. Allahumma anta shahibu safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma slimna fi safarina wa khlufna fi ahlina. Lengkap. Nanti kalau pulang ya aibuna taibuna insallu abdul bina hamidun. Lengkap. Esek kurang mantep ndonga karo bahasa Jawa. Duh Gusti Allah, kula nyuwun dipun lindungi saking fitnah seorang wanita yang naik motor di depan saya, ritingnya ke kiri tapi beloknya wis ndonga jane. Termangkat tenan ning ngarepe ada ibu muda naik sepeda motor nang ngarep, jan ritingnya ke kiri. Disalipkan lu belok kanan hampir ketabrak. Rem mendadak. Kira-kira bapak-bapak niki mampu nggak ngomong yang santun dengan perempuan ini? Mbak tolong ya, tadi ritingnya kan ke kiri, Mbak beloknya kanan, hati-hati loh, nanti tabrakan kan bermasalah. Mampu nggak yang santun? Angel, dasar ngawur, mungkin seperti itu loh, mungkin jengkel nggak karuan mungkin. Nih ada bapak-bapak. Nyupir truk lagi kerja, naik truk ngangkut pasir, kerja borongan. Semakin dapat pasir banyak, uang semakin banyak. Nah, naik truk bawa pasir nang perempatan, lampu hijau terajang ngebut. Arah kiri ada nenek-nenek tua naik sepeda balap. Nenek gaul mungkin gitu nggih. Naik sepeda balap. Banter banget. Lampu kuning diterajang. Supir truknya rem mendadak, set mandeg. Neneknya ngepot, langsung buka kaca. Kira-kira supirnya lagi ngomong maring mbah-mbah niki. Bisa nggak yang santun? Iya, Mbah niki jenengan tuh sepeda kecepatannya nggak tinggi, lampu kuning jangan diterajang, tabrak jenengan nanti sakit. Bisa gue ngomong gitu? Enggak, dasar nek peot ngawur itu kamu. Nggak ngerti aturan, tabrak mampus itu kamu. Nenek bodoh nggak tahu aturan kamu. Nah nenek tua dibodoh-bodohkan, ya ora terima gitu loh. Alah, saya kira yang bodoh itu kamu. Kamu yang bodoh. Lampu kuning terajang, tabrak mampus kamu. Yang bodoh itu kamu. Kenapa aku yang bodoh? Lah ya bodoh, masih muda kayak gitu, nabrak nenek tua aja nggak kena gitu. Masalah maning ini. Baik, Ibu Bapak rahmatullah. Jadi mengendalikan diri ketika sedang emosi itu penting sekali itu. Okay? Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan begini, wong jengkel dibagi menjadi 3, jadi 4. Kata Imam Ghazali, ada model wong sing cepet jengkel, cepet mari. 2, lambat jengkel, lambat mari. 3, cepet jengkel, lambat mari. Yang keempat, lambat jengkel, cepet mari. Sing apik sing dini. Saya ulangi lagi nggih. Wong model ini ada sing cepet jengkel, cepet mari. Lambat jengkel, lambat mari. Cepet jengkel, lambat mari. Lambat jengkel, cepet mari. Sing apik nomor pinten? Terakhir. Sepakat nggih. Cepet jengkel, cepet mari. Ini kalau saya lihat itu seperti saya kagum nih dengan orang Arab itu. Wong Arab ki jengkel cepet,
ning bar kowe terus mari. Saya teringat waktu di Jeddah itu dulu. Saya haji tahun 2003. Zaman biyen orang nunggu daftar ya mangkat gitu loh nggih. Di Jeddah pelayan toko itu orang Indonesia. Baju-baju. Kip lagi diomehi nang majikane. Oh gulung omah itu ora karuan banget. Sampai kalimat taban laka. Taban itu kalau bahasa Arab itu kasar banget. Taban laka. Taban itu geblek. Kalau bahasa Wetan Surabaya, nah itu seperti itu. Jengkel luar biasa, kayak orang beli kemanusiaan banget. Tinggal yang balik bisa giguyon maning wong loro gue. Cepat jengkel, cepat mari. Dua, lambat jengkel, lambat mari. Ki wong kie, ki ora tau jengkel ya. Ki ditutuk kayak ngapa ora bakal jengkel. Ning sekali jengkel ora mari-mari. Itu yang kedua itu. Yang ketiga, cepet jengkel, lambat mari. Ki wong kie sithik disenggol mesti jengkel. Masalah sedikit mesti jengkel. Tur ngger jengkel ora mari-mari. Sehingga nanggon RT-an warga RT wis tau jengkel karo kiye-kiye gitu tau jengkel kabeh tur ora mari-mari. Akhirnya apa? Bingung ora duwe tangga. Sapa-sapa gendeng nang kabeh sih. Yang berikut lambat jengkel cepet mari. Ki wong ki ora jengkel. Diomong ora jengkel, tutuk ora jengkel. Ning manusia tetap manusia. Cacing ditek bae bangil. Tapi sekali jengkel terus cepat mari. Gitu. Terus yang berikut, kalau jengkel tolong jangan putuskan masalah. Kenapa? Masalah yang diputuskan ketika sedang emosi biasanya tidak menguntungkan semua pihak. Bisa merugikan orang lain, bahkan mungkin juga merugikan dirinya sendiri. Itu. Jadi tolong, pengajian di pengadilan negeri Barat Andang Pangrenang dulu. Ketika saya menyampaikan jangan putusan masalah ketika sedang emosi. Langsung pada kelekar, "Gue Pak Hakim, gue nek lagi jengkel jangan putuskan masalah." Wong paling-paling gede nyolong ayam lagi jengkel, putusan ketuk palu 6 tahun penjara. Apa member gitu loh nggih. Mau nyolong ayam. Nyolong ayam digebuki kan baluke pada tugel. Sing korupsi miliaran si bisa keliaran. Jadi seperti itu nggih. Jadi jangan putuskan masalah. Ibu bapak rahimakumullah, kalau memutuskan masalah ketika sedang emosi, biasanya enggak menguntungkan semua pihak. Satu contoh nggih. Saya punya dongeng Bapak Ibu. Ini saya tidak banyak dalil pagi ini nggih. Ada kisah, ini bukan Quran, bukan hadis, tapi saya pernah baca di harian penyebar semangat bahasa Quran bahasa Jawa. Mungkin ada yang pernah membaca penyebar semangat, majalah penyebar semangat. Udah lama banget. Tapi saya juga pernah Dalang Gino almarhum itu pernah cerita ini, mungkin dia pernah membaca ini di penyebar semangat. Ada cerita bagus banget. Ceritanya Kaki Dudo lan Nini Rondo. Ini Duda dulu nggih. Duda pirsa bapak-bapak nggih. Duda gue laki-laki sudah tidak punya istri. Teng mriki wonten mboten duda. rahasia mboten larang nggih. Oke. Berarti dokan nggih. Kaki Dudut seneng telung perkara. Siji, seneng manuk kutut sing manggunge nggih, suara depan kelar atau kleo, tengahe keteke mantep, terus tengkunge arum, tambah ngintro. Itu burung perkutut. Itu burung itu ada contoh burung misteri bahari yang di lomba waktu di Berkoh hanya bunyi sekali tok
ger penonton. Itu yang kalau orang ahli perkutut dia nikmat banget dengarkan perkutut. Tapi kalau nggak ahlinya ya dikira sama aja gitu loh. Padahal sangat berbeda. Perkutut manggungnya sampai ditawar 600 juta nggak boleh. Pemiliknya minta 1 miliar. Itu burung Jogja. Nah, dikasih nama Misteri Bahari. Karena apa? Dia beli di pantai utara sana burung tanpa cincin, 4 dibeli semuanya. Lah yang satu itu istimewa, dikasih cincin emas. Terus dikasih cincin emas. Itu ada kisah dulu kan, ana wong bapak-bapak duwe manuk kutut main banget, ditawar larang banget, dijulik kerbo aja enggak boleh. Sing wedon ngerti, manuk mentah belarang ya gitu. Terus bapaknya lunga, dia manuknya disembelih digoreng. Loh bapaknya balik kaget, loh manuknya digoreng kenapa? Men lebih larang. Maksudnya manuk mentah be larang apa meneng nek wis mateng gitu. Jadi siji seneng manuk kutut. Yang kedua seneng apa? Kucing kuning kembang asem. Sing telu seneng nek ngunjuk itu ngunjuk banyu putih sing diwadahi teh pahit diwadahi poci mas. Jadi telu jam 9 pagi mesti kaki duduk ning jabak latar ngerek perkutut. Ning dhuwur kon manggung karo mangku kucing kembang asem terus nyambi ngunjuk teh pahit sing diwadahi poci mas. Setunggal dinten kaki duduk ini nek emosi jangan putusan masalah. Kaki duduk lunga ning kebon. Mriksani tetanduran palawija nggih. Engkang lagi nedeng-nedeng ngawah. Palawija, lombok, terong ketok rombyong-rombyong, kuwi gembile sak kendi-kendi, wader pare ketok walang iki wiragane milangeni. Wis pokoke asik banget ning kebon. Nah, waktu mangkat kelalen orang ngempani kucing. Akhirnya kucingnya lapar kencoten, golek pakan nggak nemu, buka lemari dikunci, meja makan nggak ada apa-apa. Kucingnya kencot. Biasanya kucingnya kencoten meang-meong, biasanya sok dipakani lontong nang kaki dudun niki. Ini nggak nemu, milang-miling kaya jangkung, mubeng kenges kaya jontor, ngulat ngandap iki golek pakan nggak nemu. Lihat atas ono manuk nyantel nang kurungan. Munggah meja lumpat lemari, kurungan diranggih, tiba disewek, manuknya dipangan nang kucing. Nah, kaki duduk kondur, kaget, loh kurungannya tiba, manuknya nang ndi? Lihat pojok. Jadi kaki duduk kondur, lihat kurungan rusak, manuknya rono ning ndi? Lihat pojok, lagi didahar nang kucing. Di kucingnya niku sedar kucingnya niku. Kucing bedar. Coba bayangkan nih, kucing bedar nang Banyumas wong ora dar, badog gitu kalau Banyumas. Anu Purbalingga itu. Nggih. Alun-alun ngetan Purbalingga belok ke kiri, kayak tulisan nang kowe apa namanya? Gerbang Gapura itu tulisan apa? Bancar Badog Center. Kok orang Bancar Dahar Center? Kenapa kira-kira ya? Bancar Badog Center. Badog itu apa? Makan. Jadi wong Purbalingga nek mangan monggo silakan sami badog gitu loh. Oke. Nah, lihat kutut lagi dimakan kucing. Kaki dulu langsung emosi, cek teko mas bandem kucingnya kena ndase kucing melantar, kucingnya mati, tekone pecah. Nah sekarang bayangkan, jangan putuskan masalah ketika sedang emosi. Sekarang kaki duduk berbuat tanpa berpikir, emosi dia nggak punya kutut karena dimakan kucing. Kucingnya mati mergo dibandem teko. Tekone pecah mergo bandem kucing. Nih.
Islam mengajarkan fakir qabla an taf'ala. Kamu berpikir sebelum berbuat. Jadi kalau emosi, maka jangan putuskan masalah ketika sedang emosi. Karena orang emosi kadang-kadang pikirannya nanti di belakang sananya. Jengkel dulu itu. Nah, akhirnya ngajak ketemu buri. Oke, Ibu Bapak rahimakumullah. Jadi itu adalah yang kedua nggih. Jadi kalau kita pengen menjadi penghuni surga, syaratnya takwa dulu. Kalau udah takwa gimana? Coba ciri bertakwa, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Apalagi kita diajari bahwa harta yang kita miliki sebagian adalah milik fakir miskin. Jadi titipan Gusti Allah berupa harta ini, maka sebagian kecil punya fakir miskin, berikan kepadanya. Zakat kalau bisa harus diselesaikan. Kalau zakat fitrah tuhratan lil shaim wa tuqatan lil masakin. Zakat fitrah itu pembersih bagi orang yang puasa, makan bagi orang miskin. Tapi kalau zakat mal pembersih harta kita. Harta kita yang sudah dizakati bersih dimakan menjadi keberkahan. Monggo ini yang pertama adalah bagaimana kita mesti bersedekah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua adalah mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Insyaallah kalau kita mampu mengendalikan diri ketika emosi, insyaallah akan jadi kemaslahan buat semua pihak. Yang berikutnya sebetulnya apa? Wal kadzu wal afnanis alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadzibul ghaidza wal afnanas wallahu yuhibbul muhsinin. Masih ada beberapa ini. Cuma mohon maaf banget ini saya jam 6 ditunggu di Masjid Bayangkara itu. Jam 6 sampai jam 7 ya. Nanti insyaallah pokoknya kalau pas kosong pas saya juga kosong ini. Saya insyaallah bisa kesini lagi nih. Kita lanjutkan materinya. Jadi kalau pas ini kosong, ada penceramah kan kadang nggak bisa. Kok saya juga pas kosong, nanti saya bisa kesini lagi. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, Bapak-bapak Ibu ya. Jadi jangan terlambat mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya banyak salah, kita punya banyak dosa, kesalahan dan dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita untuk bersegera. Dan akhir kehidupan manusia tempatnya kalau tidak di surga, di neraka. Nah, kita mohon berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, mohon dijadikan penghuni surga. Makanya ketakwaan penting orang yang bertakwa. Satu adalah bersedekah sesuai kemampuan. Yang kedua, mampu mengendalikan diri ketika sedang emosi. Insyaallah kalau kita mampu mengendalikan diri ketika emosi, insyaallah kita akan nyaman, kita aman, sejuk, damai dalam bermasyarakat, bertetangga, bahkan berbangsa dan bernegara. Itu yang saya sampaikan di pagi ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Akhirul qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.